Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus jamaah pengajian Masjid Rizqan Hasanah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini, setelah melaksanakan sahur mungkin, kemudian diiringi dengan sholat subuh berjamaah, diikuti lagi dengan kajian ta'alim kita. Mudah-mudahan adanya kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini dan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk puasa ke yang ke-16 ya. 17 ya? Ya lupa. 17 bulan Ramadan ini adalah satu anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Alhamdulillah masih kita menangi, masih kita menemukan, masih kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat. 10 pertama kemarin, sekarang mungkin 10 kemudian kita ada dalam posisi maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena katakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi sekali orang yang menemukan bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak kita istighfar, perbanyak kita zikir, karena ini adalah kesempatan kita. Ya mudah-mudahan Allah masih memberikan panjang umur kepada kita sehingga tahun yang akan datang kita bisa menemukan lagi juga bulan Ramadan. Ya. Insya Allah pahala ngaji kita akan lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Allah yang akan membalasnya, yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah. Saking istimewanya ibadah itu sehingga tidak diberitahu pahalanya. Kullu amalit ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan itu adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa inna lahu li wa ana azzibi, sungguhnya itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita hanya satu, ikhtiar kita adalah mencari ridhonya Allah. Ini kan takwa kita semakin meningkat, karena ini adalah tujuan puasa kita. Tujuan puasa kita itu hanya satu, apa? La'allakum tattaqun. Ini kata kunci di dalam Al-Quran itu. Ikhtiarnya dengan apa? Puasa. Puasanya yang bagaimana? Yang benar-benar puasa. Sehingga la'allakum tattaqun, kamu meningkat rasa takutnya kepada Allah. Khosyahnya lebih tinggi, takutnya lebih tinggi. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bapak puasa nggak hari ini? Puasa. Kan nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Bisa jadi mungkin paginya ngopi, begitu siang tanya ke kantor puasa, alhamdulillah. Nggak ada yang tahu. Itu adalah apa? Kita hanya hubungannya dengan Allah. Jadi sebenarnya puasa itu muraqabahnya itu, tingkat diawasinya kita meningkat. Kita semuanya takut oleh Allah, takut melaksanakan kejahatan, takut karena ada Allah walaupun nggak ada orang yang melihat. Melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak baik, kita takut karena walaupun tidak dilihat ada Allah. Itulah takut itu, takwa itu.
Jadi kunci itu, kata kunci Allah kalau mau meningkatkan ketakwaan kita, maka dengan puasa yang benar-benar puasa. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan sesuatu yang dan meninggalkan yang bohong, itu falaysa lillahi hajatun, bagi Allah tidak butuh kamu meninggalkan makan apa minum. Kan nggak butuh bagi Allah kamu tidak makan, tidak minum. Yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Adalah bagaimana kita tingkat ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fikih, kalau nggak makan, kita lagi siang hari makan batal. Kita puasa nggak makan, nggak minum, tapi ada yang bisa membatalkan terhadap pahalanya puasa. Itulah esensinya. Tidak boleh untuk berdusta. Kita harus bicara untuk jujur. Tidak boleh untuk menggunjing orang. Direm dulu bulan puasa mah, ya. Sehingga sedikit demi sedikit puasa kita meningkat. Karena takut kita melakukan selama rutinitas sebulan, tetapi di akhirnya nanti kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi nggak usah takut juga, kita selalu minta rahmat kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Insya Allah dengan apa yang ikhtiar kita lakukan, puasanya perbagus, mungkin sholatnya diperbagus, sholat fardunya diperbagus. Jangan sampai misalkan orang puasa sholatnya enggak, padahal sebelum puasa itu adalah sholat dulu. Mohon maaf ya, kita banyak buka, akhirnya maghribnya kelewat, langsung mungkin isyanya gara-gara buka bersama. Ini banyak yang gitu. Jangan sampai kita sholatnya ditinggal, puasanya jalan. Walaupun sah nggak puasa, ya sah. Walaupun dia meninggalkan sholat, tapi nggak ada takwanya itu. Nah, maka dalam kajian ini puasa itu tidak memberatkan terhadap manusia. Justru Allah memberikan kesempatan kebaikan kepada makhluk, kepada kita semuanya ini adalah untuk mencari celah dikasih sayangi dan diridhai oleh Allah. Jadi dianggap bukan sesuatu yang berat. Memang ketika awal-awalnya berat, karena selama 11 bulan makan nggak ada yang ngatur, makan minum siang malam itu makan terus, bergaul dengan istri dan seterusnya. Tapi ingat nih, 1 bulan janganlah begitu, walaupun itu adalah halal. Kan awalnya halal, makan halal, bersetubuh halal, minum halal, tapi wayahna bulan Ramadan jangan gitu. Tapi tidak memberatkan. Inilah maka dibutuhkan rasa iman, itu dibutuhkan. Maka kenapa di dalam ayat yang pertama sebelumnya itu adalah ya ayyuhal ladina amanu, kan tidak ya ayyuhan nasu, karena ini harus dibarengi dengan iman. Kalau tidak dibarengi dengan iman, ya tidak mendapatkan apa-apa. Kita mau dapat ampunan, katakan yang Rasulullah SAW, puasa yang diampuni oleh Allah itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan puasa tapi dibarengi dengan keimanan dan mencari ridhonya Allah, pahala dari Allah, itulah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam puasa itu apakah semuanya
terkena kewajiban puasa. Tidak. Kemarin sudah dijelaskan sebelum bulan Ramadan. Tetapi adalah juga uzur, dia masih terkena kewajiban tapi memiliki uzur, sehingga diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Di antaranya apa? As-safar, kita bepergian. Bepergian, ketika bepergian boleh kita meninggalkan puasa, tapi jangan diniati mau meninggalkan puasa. Ini sepakat ulama, tidak boleh kita mau pergian gara-gara hanya mau meninggalkan puasa. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim setelah di dalam ayat puasa itu ayyaman ma'dudat man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi bagi orang yang sakit, orang yang bepergian, maka bilangannya beberapa hari, artinya boleh untuk meninggalkan. Boleh. Tetapi yang safarnya yang bagaimana? Nah ini yang ulama berbeda. Jadi perjalanan yang dibolehkan untuk buka itu, satu, huwa as-safaru at-tawil. Apa? Perjalanannya yang panjang. Alladhi yubihu qasra sholati rubaiyati, yang diperbolehkan perjalanannya dalam mengqasar sholat. Jadi standarnya perjalanannya itu adalah sama dengan kita diperbolehkannya melakukan jamak sholat. Berapa kadarnya? Kadarnya kurang lebih dalam beberapa literatur fikih itu adalah kurang lebih 89 km. Itu sudah. Nah, jadi kalau sini Jakarta belum masuk. Kan safar juga Ustaz? Ya safar. Pergian tapi tidak dibolehkan. Sini Depok juga safar. Sini Bogor juga safar perjalanan. Tapi dibolehkan apa enggak? Enggak gitu kan. Ada yang menghitung kadarnya diperbolehkannya itu apakah dengan safarnya ataukah dengan masyakatnya. Contoh, sini Surabaya itu kan jauh, tapi bapak nggak ada kesulitan naik pesawat ke Surabaya, kan enak nah. Itu boleh nggak berbuka? Kalau menurut madhab Syafi'i boleh, karena yang dihitung adalah perjalanannya, yang dilihat adalah karena perjalanannya. Tapi kalau Hanafi yang dilihat adalah masyakatnya. Jadi kalau memang masyakkat, yang disebut masyakkat itu memang nanti akan menjadi ketika kita bepergian puasa, dia akan misalkan yang tadinya sakit jadi tambah sakit dan seterusnya, atau mungkin bisa jadi membuat rusak badannya, maka boleh. Itu menurut madhab Hanafi. Kalau Syafi'i yang dilihat adalah safarnya gitu ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, ayyusha as-safaru qabla tulu'il fajri. Dia melakukan perjalanannya itu adalah ketika sebelum fajar. Jadi kalau mau ada dispensasi tidak mau berpuasa, sebelum subuh kita sudah berangkat. Sebelum subuh. Jadi kalau kita pulang kampung, kalau kuat terus aja puasa. Jadi jangan diniatin dari rumah udah bawa bekal, udah bawa air, udah bawa nasi. Kenapa? Mau buka. Lah itu dia nggak boleh. Ya, karena niatnya memang sebelumnya dia mau buka. Ya kan di sana juga banyak yang buka kan? Ya area. Jadi jangan sampai kita bawa kecuali untuk anak. Untuk siapa? Untuk anaknya, padahal bapaknya. Alasannya anak. Jadi itu tergantung kepada kita masing-masing. Jadi ayyusa safaru qabla wa yusalli ila makanin yabda'u fi zawil qasri. Nah ya.
wa yasilu ila makanin, dan sampai kepada tempat yang dimulai bolehnya qasar, yaitu ketika meninggalkan rumah. Jadi begitu meninggalkan keluar dari daerah itu sudah diperbolehkan itu. Kalau ada masyarakat, ya. Jadi kalau menurut fikih itu diperbolehkannya buka dengan sebab bepergian itu adalah 4. Satu, kalau safarnya adalah sudah memiliki jarak 89 km. Yang kedua, safarnya juga harus safar yang diperbolehkan, tidak maksiat, Pak. Mau kemana? Mau nonton konser dangdut misalnya. Ya, udah niatan udah gitu, jadi nggak boleh ada unsur maksiatnya. Nah, gimana kalau di tengah jalan maksiat misalnya? Kok di tengah jalan maksiat, tapi di awal enggak, itu nggak apa-apa. Itu namanya ada as-safaru fi maksiat, ada as-safaru bil maksiat. Ini beda. Kalau as-safaru bil maksiat itu dari awal memang niatnya udah mau maksiat. Tapi kalau as-safaru fil maksiat, ternyata di dalamnya mungkin ya tidak ada yang tahu kan, dia melakukan maksiat. Itu masih boleh, sama dengan qasar, sama dengan jamak. Nah, yang ketiga tadi sebelum keluar fajar, ya kan? Kemudian wa ayyabita al-fitra. Walau asba al musafir iman summa badalahu ayyabtira jajalahu dzalika wala isma alaihi. Seandainya dia jadi perjalanan dalam kondisi puasa, ternyata di tengah perjalanan dia buka, dia diperbolehkan dan tidak ada dosa. Ini yang kita diperbolehkannya itu, nggak ada dosa bagi dia. Artinya begini, Pak, konsekuensinya besar. Jadi kalau bapak, mohon maaf, auzubillah, di tengah perjalanan tahu-tahu mati, ya, dalam kondisi tidak puasa, gitu kan? Dia dosa nggak? Tidak dosa, karena dalam posisi posisi diperbolehkan, ada dispensasi. Nah, itulah konsekuensi hukumnya, kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia di perjalanan buka, kemudian memang niat sudah mau buka, nah ketika meninggal itu dalam kondisi kita dosa, gitu ya. Seandainya ini husnul khotimah enggak? Masih husnul khotimah, karena dia dalam posisi rukhsah, gitu ya. Diperbolehkan. Selama masih kuat puasa terus, jangan sampai tidak puasa. Ini kan hanya diperbolehkan, ya. Ini karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di anan Nabi aftara fi asna'i fathi Mekah. Sesungguhnya kanjeng Nabi aftara berbuka fi asna'i fathi Mekah, di tengah-tengah ketika penaklukan kota Mekah. Ini dalil ketika perjalanan boleh untuk tidak berpuasa selama perjalanannya tidak ada unsur maksiatnya. Yang kedua yang diperbolehkan itu al-maradu, sakit. Sakit boleh kita tidak berpuasa. Tapi sakitnya yang bagaimana? Nah ini. Apa gara-gara sakit kenapa nggak puasa? Sakitnya panu. Ya sakit juga, atau panuan. Kenapa? Jerawatan atau bisulannya tapi yang ini nggak termasuk katanya di sini. Maka ada definisinya nih. Kenapa kok sakit masuk kategori yang diperbolehkan? Wa man kana maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sakit. Wa dhabitul maradi al-fit. Adapun kriteria sakit yang diperbolehkan untuk berbuka,
walladhi yashukku mahu as-shaum masyaqqatan syadidatan, yaitu sesuatu yang dengan puasa itu dia menjadi masyakat, sangat masyakat yang mengkhawatirkan hilangnya nyawa. Insoma kalau dia puasa, itu gara-gara puasa dia mati misalnya, ya berarti sakitnya itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau yahopu bisaumi ziyadatal mardi, atau dengan puasa itu dia akan bertambah sakitnya, itu boleh untuk tidak puasa. Au butil bur'i, atau terlambat kesembuhannya, jadi sembuhnya menjadi tertunda misalnya. Itulah kriteria sakit yang diperbolehkan dalam ketika tidak meninggalkan puasa. Fa'ilam yatadar as-shaim bisaum, apabila tidak berbahaya orang yang berpuasa dengan puasa, kaman bihi jarobun, sebagaimana orang punya penyakit budug. Tahu budug, gatal-gatal, ya, itu tidak termasuk kriteria yang tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Budug misalnya, enggak. Budugnya yang biasa kali, kalau budugnya parah, itu yang tahu siapa itu? Yang tahu adalah kriterianya adalah dokter. Dokternya yang bagaimana? Dokternya yang hadikun, yang pintar, cerdas, muslimun, yang muslim katanya. Masturul adalati, yang memang adil, nggak disogok. Kasih aja resep dokter, ini kamu nggak boleh puasa. Kenapa? Untuk alasan nanti kalau pulang ke rumah, misalnya gitu. Nggak juga. Jadi ini kriteria dokternya. Hadikun, pinter, cerdas, muslimun, muslim, masturul adalah. Yang penting dia adalah memang adil, jujur. Ya kalau memang jangan tidak berpuasa, ya dah, gitu. Dia dipercaya. Nah, buduk tidak termasuk. Awajni dorosin, atau sakit gigi katanya. Sakit gigi nggak masuk, kecuali sakit gigi yang memang, karena kenapa? Kalau sakit gigi itu gara-gara makan mungkin malah tambah sakit ya. Karena yang pakai ngunyah apa? Gigi, ya. Nah, ini tidak termasuk. Al dumalin, bisul, atau jerawatan, nah ini tidak termasuk. Nah, ini yang penyakit yang tidak masuk dalam kategori penyakit yang tidak harus meninggalkan puasa. Jadi yang boleh meninggalkan puasa itu adalah satu penyakit yang menurut dokter yang ahli dia akan menghilangkan nyawanya, dia akan bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya, gitu ya. Yang ketiga dan yang keempat, yang boleh untuk memang tidak harus berpuasa adalah alhamlu waradha, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, itu yang boleh untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ada yang orang berpuasa jangan sudon, mungkin lagi hamil, ya. Kalau ada orang ini kenapa, atau mungkin lagi head, ya kan? Atau mungkin lagi nifas, bisa jadi. Atau kalau teman kita mungkin lagi sakit, enggak sakit, oh mungkin dia bukan orang muslim, itu sudah, jangan husnudon terus. Atau mungkin dia sudah tua, tapi itu KTP-nya ya mungkin sudah tua. Itu kalau, tapi kelihatannya muda, ya itu mungkin orang gila, gitu kan bisa jadi. jadi begitu. Nah, ini boleh ya, orang hamil, orang menyusui diperbolehkan. Yubahu lil hamil wal murdi al iftar, boleh diperbolehkan orang hamil, orang menyusui, wanita hamil, wanita menyusui, iftar, buka. Ida khofata ala anfusihima, apabila khawatir terhadap dirinya, khawatir kepada dirinya, atau au alal waladi, atau kepada anaknya.
Jadi khawatirnya itu, khawatir kepada dirinya atau anaknya. Sawaun akan al-waladu waladul murdi'ah amla, baik anaknya itu adalah anak yang disusuinya atau tidak. Jadi ada orang yang memang dia biro jasa menyusui anak-anak, ada juga. Nah, nasaban baik nasabnya rodoan atau sesusu. Nah itu. Wasaun kanat umman dia ibunya sendiri atau memang ibunya yang disewa untuk menyusui. Nah, wa kana al khaufu nuqsanal akli wal halaki wal marad. Dan ketakutan itu takut dia nanti kecerdasannya anak itu akan berkurang atau dengan rusaknya atau dengan tidak sehatnya anak. Nah itu bisa jadi. Itulah yang diperbolehkan bagi perempuan hamil dan perempuan menyusui untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa. Tapi yang begini ini adalah ada dua kewajiban. Nanti setelah bulan puasa dia berkewajiban untuk qada. Untuk qada. Yang tadi yang safar kewajiban untuk qada. Yang sakit juga kewajiban untuk qada ketika dia sembuh atau di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau khawatirnya untuk kepada anaknya, nanti dia ada kewajiban untuk membayar fidyah. Nah itu, nah dua. Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha azza wa jalla wada'a anil musafir as-saum wasatrul sholati wa anil hubla wal murdi as-sauma. Jadi Allah menghilangkan puasanya itu bagi orang yang musafir, kemudian orang yang hamil, orang yang menyusui untuk tidak berpuasa. Wa yahrumu as-saumu in khafata hamil awil murdi ala nafsiha awal di al-halal. Nah dari hadis ini berarti kalau melihat ini berarti ada bukan diperbolehkan lagi, haram untuk puasa. Ini saking kasih sayangnya Allah kepada orang yang hamil, orang yang menyusui, yang takut kepada dirinya atau anaknya. Nah ini. Nah, itu yang ketiga, yang keempat. Jadi boleh. Jadi bagi perempuan ini ya. Kalau laki-laki kan nggak ada. Yang kelima, al-haram. Apa? Pikun. Nah, orang pikun. Jadi kalau ada yang pikun di sini, nggak ada. Nah, orang pikun boleh ijma'an secara ijma'. Pikun itu udah linglung. Kapan Pak? Waktunya ini waktu apa ini Pak? Waktu duhur, padahal waktunya udah asar. Waktu isya, padahal sudah subuh misal, udah linglung lah. Udah kadang puasa, kadang enggak, nah, itu ada pikun. Maka bagi orang yang seperti ini boleh untuk al-fitru buka. Atau nini-nini, aki-aki yang tidak mampu untuk puasa, al-azuz al-faniyah anis saum fi jami'i usulis sanati, memang sepanjang masanya nggak bisa untuk puasa. Wala qada alaihi, dan tidak ada qada. Gimana mau qadain? Li adamil qudrati, karena dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Wa alaihi ma an kulli yaumin fidyatun tu'amin miskin, dan bagi mereka setiap hari dia bayar fidyah berapa? 1 mud untuk orang makanan untuk orang miskin, fidyah. Nah, jadi kalau orang pikun itu udah dibayar tiap hari boleh. Tanggal 1 puasa bayar setiap hari. Nanti keduanya boleh. Saya pengennya supaya banyak, mungkin dibayarnya di tengah-tengah tanggal 15. Jadi kan banyak. Nah, boleh nggak? Boleh. Atau nanti dirapel, boleh. Yang nggak boleh itu ditakjil. Apa tadi? Didahulukan.
Jadi puasanya belum, dia sudah bayar fidyah duluan. Jadi saya mau bayar fidyah nanti untuk Ramadan yang akan datang. Nah, nggak gitu, DP duluan misalnya. Nggak bisa, kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu tidak pikun, ya kan? Atau orang yang sakit, siapa tahu dia sembuh. Nah itu bagi orang yang terus selamanya sakit, ya. Waktu stahabu al-fidyatu faqat innal malikiyah. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, ya kan? Nah, itu yang orang pikun. Atau seumpama orang pikun itu adalah orang sakit alladzi la yurja bur'uhu, yang memang tidak mungkin diharapkan sembuh lagi. Kayak ini orang sakit tapi tidak mungkin secara dokter sembuh, tidak mungkin, ya. Itu masuk dalam kategori sama dengan orang pikun. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk melakukan puasa selamanya. Kemudian irhaqul ju wal atash, ya. Orang yang sangat lapar dan sangat haus. Nah, ya juju al fitru liman hasolalahu. Dia boleh untuk tidak puasa orang yang memang sangat lapar, sangat haus, yang andaikan tidak makan, tidak minum mati. Nah, itu nama irhaq ini. Atau mungkin akan mengurangi akalnya gara-gara nggak makan atau misalnya nggak minum, gila misalnya. Atau kehilangan sebagian panca inderanya, fungsi panca inderanya menjadi hilang. Nah itu boleh. Bihaitsu lam yaqdir ma'ahu ala shaum wa alai qada'un, dan dia wajib untuk qada nanti. Fa in khafa ala nafsi al-halaku haram alai shaum. Maka kalau memang nanti akan mengakibatkan dia kematian, maka haram itu bagi dia puasa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Ya Allah itu tidak memperberat. Tapi kadang orang menjadi ringan, sudah Allah memberikan kemudahan, diringankan lagi. Orang mampu untuk puasa, orang mampu untuk menahan haus, orang mampu untuk menahan lapar. Kena dablek, ya udah buka aja, kan banyak kan. Nah itulah kembali kepada masing-masing orangnya. Dia takwanya meningkat apa tidak, dia merasa diawasi enggak. Nah, wa idza aftara al murahiq bil ju'awil asaf fakhtalafa hal yumsiku baqiyat yaumihi aw yajujul haul aql. Nah, yang ketujuh al-ikrah. Al-ikrah itu dipaksa untuk buka. Yubahu al-fitru lil mustakra, diperbolehkan buka untuk orang yang dipaksa. Kamu kalau nggak puasa saya bunuh nih, misalnya. Kalau puasa kamu bunuh nih. Nah ini kan dipaksa itu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi dipaksa. Hadihi ahamul a'dar al-mubi alil fitri amal haid awin nifas wal junun at-tari ala shaim qabi yubahul al-fitru bal wala yujibu as-shaum wala yasihu ma'hu. Gimana kalau orang haid itu? Kalau orang nifas, orang gila mendadak gitu, maka itu bukan diperbolehkan, berarti diharamkan untuk dia buat puasa. Gimana Ustaz kalau saya lagi pas ini setelah subuh, setelah sahur, tahu-tahu keluar mennya, gimana? Maka dia haram untuk puasa. Tetapi wajib imsak. Apa imsak itu? Menahan. Sama dengan orang yang lupa niat malam hari. Lupa niat malam hari, tidak nawaitu somogodin an adai, tahu-tahu bablas sampai subuh. Ya dia sah nggak puasanya? Tidak sah karena tidak
niat. Tapi dia wajib imsak, menahan selama dia puasa. Jangan tahu-tahu blok aja. Ya ada orang juga, ada orang nifas, jangan tahu-tahu depan orang makan, minum lagi orang puasa. Kenapa? Lagi lagi enggak. Tapi dia harus menahan dulu juga. Nanti bukanya bareng ketika maghrib. Nah itu. Ya walaupun ada yang membolehkan untuk berbuka, tapi jangan di depan orang yang berpuasa, ngumpet. Nah itu. Sohibul amal asyakka. Bagaimana kalau ada orang yang bekerja tapi memang setiap hari masyakkat. Dia pekerjaannya ripuh kan, masyakkat. Nah, fa'in khafa, dia kalau dia puasa itu ya akan mati misalnya. Aftara, maka boleh dia untuk berbuka. Ada satu pekerjaan yang memang pekerjaannya masyakkat kalau dia puasa. Yang kalau puasa dia akan mati atau sakit misalnya. Aftara, maka boleh untuk berbuka. Wa qada, dan nanti kodoin di bulan-bulan berikutnya. Nah, tapi kalau misalkan dia pekerjaannya itu tidak memadorotkan, kalau misalkan ditinggalkan itu, nah, berarti nanti kalau dia berbuka ya dosa dia. Asima bil fitri, maka dosa. Jadi tidak ada udur. Jadi makanya yajibu ala soibil amali asyak, dia wajib puasa kepada pekerja yang masyakat kal hasod, tukang panen ya. Hasod itu panen, orang yang petani, orang panen itu masyakat nggak masyakat kan, kok kuat nggak, masa nggak kuat. Makanya dengan gara-gara itu ya ini jadi berbuka banyak itu. Padahal di sini tidak diperbolehkan untuk berbuka. Khubaz, tukang roti, tukang ngadon roti, atau al-haddad, tukang pandai besi, enggak juga. Amalul manajim, pekerja pertambangan misalnya, nah, itu dia tidak ada untuk diperbolehkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena mereka kan ada sahur mungkin niat puasa. Nah, ini dengan sahur dengan niat itu dia akan memperkuat itikadnya untuk dia bisa melakukan puasa gitu. Sehingga yang dianggap masyarakat itu menjadi hilang. Fa in hasala law atsun syadid, atau bila misalkan dahaganya itu sangat atau laparnya sangat lapar yang memunculkan bahaya, nah boleh itu. Tetapi bukan karena pekerjaan yang masyakkat. Kenapa? Karena dia memang tadi irhaq, dia sangat lapar atau sangat haus yang mengakibatkan kematian karena doror, ya bahaya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah itu ya. Itu. Kalau orang yang daimus safar tadi, ada dikembalikan tadi, ada orang yang suka bepergian terus. Contohnya siapa itu? Supir. Begitu boleh buka puasa nggak itu? Ya nggak boleh. Karena itu bukan daimus safar, walaupun dia bepergian terus. Kan bahkan ada sip-sipannya kan? Ada sip-sipannya. Kalau bis malam biasanya supirnya 2 orang. Dari Jakarta, Bali, nanti sampai Surabaya 1, nanti yang ke Surabaya ke Bali 1. Jadi ada. Jadi orang yang daimus safar seperti itu tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa. Jadi tetap harus puasa, jalan terus. Maka saya safar terus, tiap hari bepergian terus, berarti boleh meninggalkan puasa? Ya enggak, ya, jangan dibalik. Inqadul gharik, nah inqadul gharik. Bagaimana kalau menyelamatkan orang yang tenggelam? Nah, menurut ulama Hanabilah, madhabana Ibnu Hambal, yajibu al-fitri alaman ihtajahu ghairul inqadi adami maksum min muhlikatin ka gharqin. Wajib berbuka kepada orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya tadi kita mau menyelamatkan orang yang tenggelam jauh,
Kalau kita dalam kondisi lapar kan nggak bisa. Nah, maka boleh nggak untuk berbuka? Boleh, karena gitu. Dan untuk bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Jadi kalau menyelamatkan jiwa orang lain itu jangan ditanya agamanya apa, mati duluan dia. Kewajiban kita adalah menolong. Nanti kalau agamanya apa, KTP-nya di mana, rumahnya mau mati. Jadi jangan sampai begitu. Jadi, orang yang menolong itu siapapun. Jadi sifat kemanusiaannya yang dilihat. Nah, wala yubdi, tapi dan tidak bayar fidyah ya. Fa'in qadara, kalau misalkan dia mampu tanpa untuk berbuka, boleh enggak? Ya boleh. Fa in dakhala al-mukhalqahu lam yubtil. Bahkan ketika misalkan dalam airnya atau airnya masuk ke dalam tenggorokannya tidak membatalkan katanya. Ini menurut madhab Hanabilah. Nah, ini beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Nah, kemudian dalam puasa itu ada yang mayufsidus shaum. Ada orang yang ada sesuatu yang merusak terhadap puasa dan ada sesuatu yang tidak merusak terhadap puasa. Nah, mayufsidus shaum, sesuatu yang merusak terhadap puasa itu nanti dibagi, ada wayuzibu al-qad, ada yang mewajibkan qada saja tanpa kifarat. Ya. Jadi puasanya rusak, nanti wajib qada saja tapi nggak ada kifarat. Di antaranya adalah orang ayyatana walu ma laysa bi ghada wala fi ma'nal ghada wa huwa ad-dawa. Dia memakan sesuatu yang bukan sarap, bukan nasi, bukan makanan. Contohnya obat, ya gitu ya. Kita minum obat, gitu kan? Ya kan, untuk kesembuhannya misalnya. Dia rusak puasanya, tapi dia nanti wajib qada tanpa kifarat. Atau misalkan apa? Akala soim arus, makan nasi atau makan roti atau apa saja, minum susu, minum madu sini. Ya, maka dia berarti batal puasanya dan nanti konsekuensinya dia harus qada nanti ketika di bulan-bulan yang lain tanpa kifarat. Nah, itu yang udzur ya, karena udah udzur. Atau misalkan makan sarapan yang memang udzur syar'i, kayak orang sakit tadi. Memang dia udzur, atau bepergian atau dipaksa karena dia udzur, maka dia rusak puasanya, artinya batal puasanya, kemudian nanti diqadain nanti di bulan-bulan berikutnya. Di bulan-bulan berikutnya diqadain. Gimana kalau lupa? Au akala au jama'a amdan li syubatin ba'daan akala nasiyan atau jamasiyan. Kalau makan lupa batal nggak puasanya? Tidak batal. Bahkan itu adalah rezeki dari Allah. Kalau awal pertama mungkin awal Ramadan mungkin bisa. Biasanya ngopi pagi-pagi, sebelum nggak sahur, seruput aja kopi. Ditanya oleh istrinya, kok sekarang kan belum puasa? Oh iya lupa. Hari kedua mungkin, tanya lagi lupa. Hari ketiga takol. Masa 3 kali berturut-turut lupa terus itu memang nggak niat mau puasa itu. Jadi kalau lupa, jadi anugerah dari Allah kalau lupa. Ini yang menjadi pertanyaan, gimana kalau misal jama atau jima tapi lupa? Misalnya nggak mungkin itu ya. Atau lupanya dikiranya mungkin bukan bulan puasa, itu bisa jadi. Itu kebiasaan habis subuh. Nah, itu batal bahasa. Walam yakun qad baitu niatul lailan.
atau misalkan dia tidak niat pada malam hari ya kayak tadi, dia tidak niat di malam harinya, maka dia wajib untuk dikodoin nanti di bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian ada mayub sidu as-saum wa yujibu al-qada wal kifarat. Ada yang rusak puasanya, kemudian dia nanti wajib qada dan wajib kifarat secara bersamaan. Secara bersamaan. Apa misalnya? Yaitu orang yang hamil, orang yang menyusui. Nah, orang yang menyusui dia wajib qada, tapi juga harus bayar kifarat kalau dia takut kepada anaknya, ya. Atau misalkan, mohon maaf, orang yang tadi bersetubuh di bulan Ramadan sama istrinya, dia harus bayar kifarat. Kifaratnya nggak tanggung-tanggung. Berapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang tadinya 30 hari ditambah jadi 60. Rasanya mungkin semenit. Tapi dibayarnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya kalau berturut-turut itu nanti puasa seminggu, tahu-tahu batal setelah seminggu, balik lagi dari awal. Balik lagi. Itu adalah ibaratnya. Dia harus qada, kemudian dia harus tarik kifarat. Nah itu. Ya, seperti itu. Bahkan ada beberapa di dalam kitab itu ada kurang lebih 22. Idza fa'ala as-shaim al-mukallaf syai'an mubayyitan niyat fi ada'i Ramadan muta'ammidan ta'ian ghairu mudhar wa lam yatra ma yabil fitra ba'da kamaradin aw qabla. Nah ini ada orang yang tidak melakukan puasa, dia melakukan niat di bulan Ramadan, tahu-tahu sengaja buka. Tidak ada hal yang memperbolehkan untuk dia tidak berpuasa atau sakit atau apa, tahu-tahu dia belawak aja buka. Nah, orang yang seperti itu, walaupun dalam madhab yang lain dia ada yang mengatakan dia batal, rusak puasanya, wajib kifarat juga. Walaupun dalam madhab Syafi'i dia hanya wajib qada saja ya. Tapi dia berdosa dan dosanya dosa besar. Ya, oleh karena itu wa yumkinu tasnibu bisya'ini ya. Ayatana walal goda aw ma fi man bin, ada yang memakan sesuatu tanpa udzur syar'i. Tadi aklin, surbin, makan, minum obat, ad-dukhan. Dukhan itu apa? Rokok yang kita kenal. Jadi rokok itu batal sebenarnya. Rokok batal kan itu asap. Itu bukan asap, itu ada ainnya. Kemarin udah di ini ya, udah dibahas. Nah, itu termasuk kategori yang ain itu. Kecuali misalkan asapnya masakan orang lain terhirup oleh kita. Batal nggak itu puasa? Nggak batal. Tapi nyakitin juga, lapar. Nah, ada masakan itu kan menyakiti. Malayub sidi as-saum. Kemudian ada yang tidak merusak terhadap puasa menurut Hanafi ya. Ada berapa? Ada 14 kalau di sini. Tapi salah satunya tadi sudah disebutkan, makan, minum, jima, lupa itu. Itu menurut Hanafi. Wa yajibu tadhkirun nasi al-qadir ala salital wa yakra adam tadhkirihi wal ul adam tadhkir aziz alladzi la quwata lutfan bihi. Ada yang tidak merusak terhadap puasa itu, jadi tidak batal artinya puasanya ya. Tidak batal puasanya. Satu, tadi makan lupa, minum lupa, jima lupa, nggak batal.
Yang berikutnya adalah inzalul mani, mengeluarkan sperma. Nggak batal, nggak batal. Minadrin dengan melihat, fikrin atau hayal. Mohon maaf ya, lagi puasa hayal, tahu-tahu keluar. Ini kan bisa juga kan. Nah, kalau ada pertanyaan gimana itu? Batal nggak puasanya? Nggak batal. Pertanyaannya masa puasa kok begitu? Kan gitu kan ini. Kembalikan itu. Walaupun secara fikih tidak batal. Ada melihat gambar, mohon maaf, gambar. Melihat gambar tahu-tahu mohon maaf keluar. Batal nggak puasa? Tidak batal. Tetapi pertanyaannya masa lagi puasa kan gitu kan? Kembali kepada nanti sesuatu yang membatalkan terhadap pahala puasa. Gitu. Cara pikirnya nggak batal. Wain ada makna walaupun lama katanya melihat dan menghayalnya gitu. Itu. Yang ketiga al-qat awitihal fil ain apa? Celakan, apa celakan? Atau tetes saya kemarin ditanyakan itu. Minyak apa? Obat tetes mata. Nah, tidak batal. Walau wajada as-shaim al-tama awil athar fi halqihi li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa shaim. Karena Kanjeng Rasul melakukan celak mata di bulan Ramadan sementara beliau lagi puasa. Jadi nggak batal. Al-hijamah apa hijamah itu? Dibekam. Nah, dibekam nggak batal juga. As-siwak apa siwak? Bersiwak nggak batal. Walau kana mablulan bil ma'i li'annahu sunnatun. Walaupun siwaknya itu dibasahi dengan air. Dibasahi dengan air. Maka dia tidak batal. Nah, ini yang dalil ini kadang kita dipakai sikat gigi. Sikat gigi tapi setelah subuh. Itu masih sikat gigi. Asal kuncinya hanya satu. Selama dia tidak masuk ke dalam tenggorokan sampai ke mulut. Jadi boleh sikat gigi terlambat misalkan. Akhirnya mau sikat gigi sebelum mandi. Boleh nggak? Boleh. Selama dia tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam. Tapi jangan dibanget-bangetin. Ya biasa-biasa aja. Jangan seperti ketika normal. Odolnya banyak. Ya. Tahu-tahu minum aja. Nah, ini yang repot. Nah, itu jadi ikhtiyatnya kita setelah sahur nyikat gigi. Tapi kalau memang nanti lupa boleh, tapi harus hati-hati. Ini al-madmadah wal istinsak tidak merusak juga, artinya tidak batal puasa, berkumur atau menghirup air ke hidung ketika berwudu. Kan kita berkumur tuh. Nah, atau menghirup air ke hidung. Selama dia tidak dibanget-bangetkan. Artinya sama. Supaya nanti tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Kalau dikumurkan kayak anak-anak itu, begitu kan ada ya anak-anak itu. Berkumur. Atau lak aja ke dalam ini. Ya, itu batal nanti. Nah, itu. Jadi yang begitu batal. Ini anak-anak biasa itu mainan air. Mana mau wudu, berkumurnya lama gitu. Ternyata dia minum kan. Zaman dulu. Yang berikutnya al-iktisalu, mandi. Mandi ya batal. Awis sabati atau berenang. Nah, al-talafuf bisa atau pakai baju yang basah. Karena mungkin kepanasan, udahlah saya mau pakai baju basah aja. Ya udah sampai sore. Boleh ya itu? Ya boleh. Batal nggak bahasanya? Nggak batal. Karena untuk menolak rasa panas misalnya. Nah, itu. Ini kadang ada pertanyaan, gimana mandinya? Kita pakai sampo gitu kan?
pakai sampo, pakai ini, batal nggak puasanya? Kan itu masuk ke pori-pori katanya. Enggak, karena masuknya bukan pakai lubang yang kita miliki. Yang batal itu lubang yang kita miliki itu hidung, mulut, telinga, kemudian kubul dubur. Nah itu batal. Wa idkhalu aid, ini idkhalu audin ilal udhun. Kok apa namanya, memasukkan kayu ke dalam kuping, ngorek apa itu? Tempat telinga. Kan itu jadi pertanyaan juga kan ada. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Ya kan ke tempat nggak mesti masuk ke dalam gitu. Cuman orang dulu jangan, artinya jorok kan ya. Batal nanti puasanya. Atau mohon maaf, ada upil. Upil itu. Nah, ini colokin aja. Tapi di depan orang lain, itu yang nggak boleh itu sebenarnya. Dan kalau lagi puasa ini kebanyakan ini masa nunggu maghrib, kayak gitu nunggu maghrib, betul nggak? Tidak batal. Nah, itu tidak merusak terhadap puasa. Ini. Nah, ada aja. Al-ighdiyab wa niyat wa al-ighdiyab wa niyatul fitr walam yuktir. Niat untuk berbuka misalnya, tapi dia tidak berbuka. Saya niat mau buka. Dari sini mau ke Bogor tuh saya mau buka. Tapi nggak berbuka, gitu ya. Batal nggak puasanya? Nggak batal, hanya baru niat. Ya itu baru niat. Ternyata diberikan nuger oleh, ternyata nggak buka. Nah ini bisa aja ada yang begitu. Nah. Dukhulud dukhot awil gubar, atau masuknya asap. Nah itu yang saya tadi bilang. Lagi jalan-jalan tahu-tahu semeliwer bau ke mulutnya, mau masakan kan dihisap tuh. Enak gitu kan. Batal nggak bahasanya? Enggak. Awil gubar, atau debu. Debu banyak gitu. Nah, itu enggak batal. Kita lagi ngadonin tipung, mungkin ibu-ibu tahu-tahu masuk gitu kan ke dalam hidungnya, teman-teman. Tidak batal selama tidak masuk ke dalam. Atau tanya, lalat masuk. Kenapa kok lalat masuk? Tidak batal. Karena nggak disengaja. Kan nggak mungkin orang makan lalat lagi nguap, masuk lalat. Ada yang begitu. Atau nggak lalat. Lagi jalan-jalan biasanya ada remet hewan yang sore-sore itu, ya. Tahu-tahu ketelan. Aduh, ketelan ini bagaimana ini ya? Padahal sebentar lagi maghrib misalnya. Mau nanya sama Ustadz, HP-nya mati. Ini sudah tanggung mau maghrib. Ini kan bisa jadi. Itu nggak batal. Kenapa? Karena tidak ada unsur. Dan piraku, lalat atau remetuk dimakan. Kan gitu kan. Au asaritu amil ad-adwiyah, atau bekas makanan yang ada di gigi, ya. Batal nggak itu? Tidak batal selama tidak ditelan, ya. Lumayan sahur, sahur masih ada nyelap di gigi, lumayan sahur telan, ya batal itu. Nah, dia selama tidak ditelan, keluarkan. Kan kita biasa tuh banyak di gigi, sisa-sisa makanan. Lupa berkumur juga. Nah, tidak batal. Sabbul ma'i auduhnin auhnatin bilihil lain. Memasukin air atau minyak atau obat fil ihlil. Tempatnya, maksudnya tempatnya keluar kencing ya, mohon maaf, kemaluan depan, ya. Atau memasukkan apa itu ke dalam dubur kita, karena ada obat yang dimasukkan dalam dubur, itu batal itu yang itu batal yang begitu. Ya, apa namanya, mikrolak, ya mikrolak. Ini kadang yang gitu ada aja gitu ya. Ibtila'u nakhamah, menelan riak. Wa instaqul makhot amdan, secara disengaja, karena ada riak itu. Kalau bisa dikeluarkan. Tapi kalau
nggak bisa, misalkan nggak bisa, tahu-tahu tertelan, nggak disengaja, batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa kok riak bisa batal? Karena dia turun dari otak. Lakin aula romyuhu, tetapi yang lebih utama dibuang. Kenapa? Likudrati, karena jijiknya, dibuang. Wahurujan, dan keluar dari ulama yang menelan riak itu ada yang membatalkan, ya itu, maka dibuang. Al-qai'u qasran anhu, muntah yang memang tidak disengaja, nah itu juga tidak membatalkan. Mohon maaf, ada orang naik mobil, ya, tahu-tahu muntah, emang nggak sengaja. Nah, begitu muntah, tidak ada bekas muntahannya itu masuk ke dalam perutnya lagi, batal nggak batal? Nggak batal. Asal tidak ada bekas muntahan yang masuk ke dalam perutnya lagi. Tapi kalau ada yang masuk, nah itu batal. Nah. Aklu ma bainal asnan wa kana dunal, ini kalau madhab Hanafi nggak batal makan sisa-sisa gigi itu, karena dia ikut kepada liur, katanya. Wa kana dudul hamso li annahu tabaun lirikotin, karena dia ikut liur, ludah. Omadu misli simsim min kharizma, itu menurut Hanafi nggak batal. Menurut Hanafi ya. Kalau kita Syafi'i batal kalau ditelan lagi. Ibu-ibu yang nyicipin makanan boleh nggak itu? Boleh, tapi diludah, diuntalkan lagi. Oh, kayaknya ini mau masak kurang gula, kurang garam. Nah, karena untuk suami, menyenangkan suami, boleh nggak? Boleh, selama dia tidak 1 sendok. Kalau 1 sendok itu bukan nyicipin itu. Nyicipinnya dikit. Itu adalah yang merusak terhadap puasa. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya daripada pengajian kali ini adalah ternyata Allah memberikan keringanan terhadap sesuatu yang memang dianggap berat oleh makhluknya. Puasa berat, Allah tahu ada yang tidak mampu, maka Allah memberikan keringanan. Maka dalam Al-Qur'annya tadi adalah itu menjadikan tanda keringanan firman Allahnya itu ayyamam ma'dudat, man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin wa antasumu khairul lakum wa man tatawwa'a fa wa khairul lahu wa antasumu khairul lakum, ya kan? Nah, itu menjadi dasar bahwa ada keringanan di dalam menjalankan puasa. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan puasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan takwa kita meningkat, dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan akhir daripada puasa itu adalah mudah-mudahan itkun minan nar, bebas dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada hal-hal yang mau dipertanyakan, silahkan. Terkait dengan masalah puasa, ada salah satu toko kopi yang menjadi kopi atau aromanya kemana-mana, bagaimana terhadap kesukaan pelayanan lain. Kalau hari ini itu beli kopi itu apa membatalkan tidak? Tadi dikatakan tidak batal, ya.
dukhon, bahkan debunya aja tidak, beledugnya aja tidak batal. Nah, kenapa? Karena itu ada asar aja, asarut to'am, hanya bekas makanannya saja. Nah, atau hanya tidak masuk ke dalam zautnya, tidak masuk ke dalam perutnya. Beda dengan orang merokok. Kalau merokok kan dihisap. Jadi orang sebelahnya ternyata terhisap oleh kita. Padahal secara dokter katanya ada yang masuk kan katanya. Bahkan lebih berbahaya ya. Tetapi dia bukan pelaku gitu. Maka dia tidak membatalkan gitu. Jadi orang yang suka kopi atau mungkin di pabrik kopi ada beledugnya, ada debunya, ada macam-macam, itu tidak membatalkan terhadap puasa. Itu Pak ya. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya, baik. Sakit yang memang sulit sembuh atau sulit sembuh ya. Tadi sama dengan dikategorikan sama orang pikun. Kalau kata dokter ini memang sulit sembuh, ya, udah udur lah. Maka dia adalah sama dengan orang pikun, artinya dia tidak ada kena puasa, tapi dia harus bayar fidyah. Fidyahnya boleh tiap hari, boleh dirapel. Kan kalau satu mud kan sedikit Pak. Satu mud itu hanya 7 on. Jadi 1 kilo pun tidak. Ini yang wajibnya. Basnas kemarin berapa? 60.000 ya? Masya Allah. Mahal sekali gitu. Gimana itu ya? Padahal ya kan orang Basnas itu bukan yang menetapkan fatwa. Yang menetapkan fatwa itu MUI, kemudian Lembaga Basul Masail. Dan harga beras tertinggi berapa? Kan kita harus mengukur itu kan, 15 lah katakan, paling 45.000. Nah, dengan dalih apa? Kasihan yang tidak memiliki, tidak punya. Kalau banyak harinya berapa itu? Nah, itu standarnya. Jadi 7, Bapak kalau 7 mod 7 on, 1 mod itu 7 on. 6 on, berapa, tapi digenapkan jadi 7 on. Ya 7.000. Kalau harga beras 10.000. Nah, tapi dalam Al-Quran itu tadi mamang tatawwa'a khairan bahwa khairul lahu wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada tatawu berniat baik untuk bisa melebihi, ya lebih baik, gitu kan? Ya masa saya ngasih beras 1 mud, nggak dikasih lauk pauk juga, kayak gitu kan? Ya udahlah saya genepin jadi 15.000 misalkan kalau di uang. Ya memang begitu. Tapi kalau memang nggak punya, ya ngikutin yang ininya, gitu ya. Standar memang sudah memenuhi kewajiban, gitu. Jadi jangan dihilangkan itunya yang standarnya dulu. Nah kalau mau lebih boleh, dan itu lebih baik. Nah, jadi kasih berasnya, kasih uangnya, misalkan kan ada yang begitu kan? Itu baik. Cuma standar kewajibannya seperti itu. Boleh ya? Asal jangan ditakjil kayak tadi. Jadi sebelum puasa sudah dikasih fidyah. Saya mau bayar fidyah aja lah. Ini Pak untuk sebulanan DP. Nah, ya boleh tadi. Nah, seperti itu. Itu sepakat ulama. Ayo, ada lagi Pak? Ayo, silakan Pak Amsel. Tadi kita dapatkan bahwa adanya partikel baik padatan atau cairan yang masuk dalam tubuh membatalkan puasa, sementara aroma atau gas yang dari tempat lain itu tidak membatalkan puasa. Pertanyaan saya adalah, yang pertama adalah apakah merokok dengan tidak membakarnya itu membatalkan puasa, sementara
menyikat gigi itu tidak membatalkan puasa, padahal sama-sama memasukkan Aroma. ke dalam mulut gitu. Jadi kita kalau merokok berarti dibakar nggak apa-apa mungkin ya. Iya. Oh gitu. Oh, merokok tanpa dibakar nggak apa-apa. Nggak membatalkan. Artinya gini, nggak usah dibakar, ya nggak batal. Tapi masuk ke dalam mulut. Iya. Kemudian yang tidak ada manis-manisnya, tapi yang tidak ada rasa, atau hanya gini tapi diludahin, gitu, itu nggak batal. Yang batal itu memang kalau dihisap, yang dihisap kan, baru dibahas. Tapi kalau misalkan merokok tanpa dibakar, ya main-mainan ya dia. Ya bisa jadi. Jadi kalau bahkan ada yang gini, orang yang di mana itu, kalau di habaib itu bukan bakar, apa itu, bukhur. Yang kan itu pakai asapnya ngebul sekali itu ya. Atau aroma energi yang ya, biasa kita pakai ya kan. Wanginya mau wangi apa? Rasa buah, rasa ini kan enak juga, udah hilang gitu. Nah itu enggak batal itu. Nah, batal. Selama ya kuncinya adalah ain. Apakah masuk kategori ain? Bukan itu. Kuncinya sebenarnya itu. Dan ain itu masuk ke dalam perut itu. Itu. Selama dia bukan ain, oke, tidak batal. Selama dia masuknya bukan pakai mulut atau lubang-lubang yang kita miliki, ya tidak batal. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, mau contohnya apapun, ya itu kembali kepada itu. Bahkan gimana tadi? Tapi kalau misalkan kita ada sakit gigi dicabut lagi puasa ya, cabut gigi kita, dicabut, berdarah kan, darah. Nanti selama dia tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut itu, maka tidak batal itu. Tapi kalau ada darahnya, makanya itu bisa membatalkan. Maka jangan sampai cabut gigi lagi puasa, ya kan, lagi puasa. Dan tidak termasuk kategori tadi apa? Kategori yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena ngunyahnya itu bikin sakit. Kita justru tidak mengunyah itu yang dia menjadi tidak sakit giginya. Itu sebenarnya. Ya ada juga. Kayak rokok yang tidak ada rasa itu apa? Marlboro ya. Ya. Kretek masih ada rasanya itu. Ya, kalau yang menjadi masalah ketika rokok itu dibakar. Ketika dibakar itu. Baik. Gitu ya, Pak. Yang tidak batal itu adalah makan nasi. Makan nasi. Tahu Pak? Makan nasi nggak batal Pak. Makan nasi. Nasinya pakai bahasa Arab. Nasinya lupa kan? Makan nasi. Ini garawan aja. Makan di kalangan nasi itu kan lupa. Gimana kalau makan nasi batal? Nggak batal. Yang lupa makannya gitu. Sama dengan mesin tadi, rokok terbakar. Ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikat gigi tidak batal, dengan sikat gigi. Pakai odol nggak batal juga. Tapi disengaja pakai odol yang rasa jeruk, rasa strawberry, lama-lama gini. Iya, kuncinya itu aja. Mau rasa apapun, kuncinya tidak ada ain yang masuk ke dalam ini, hanya aroma, itu tidak membatalkan. Ya, makanya tidak boleh satu, tidak boleh banyak berarti odolnya kan? Karena khawatir, ini kan? Khawatir masuk air atau odolnya masuk ke dalam mulut. Maka diistilahkan tadi, kalau lagi berkumur jangan dibanget-bangetkan. Maka berkumur atau bersiwak ketika zawal itu kan dimakruhkan. Kenapa?
nanti akan menghilangkan apa aroma. Padahal aromanya orang puasa itu adalah atyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik menurut Allah. Menurut manusia, masya Allah kan? Iya, iya. Orang puasa itu justru yang dihargai adalah baunya gitu. Jadi bedanya orang yang berpuasa dan tidak berpuasa adalah bau mulut. Coba bau orang yang merokok yang tidak merokok adalah kan baunya orang merokok beda. Yang bisa tahu adalah istrinya. Merokok ini kayaknya gitu ya. Kenapa? Oh iya. Umur pakai mana kayak Sprite gitu. Baik. Ada lagi satu, silakan Mbak.